Hello everyone, welcome back to S3 Halo. Bola. Bagaimana game week 5 kalian? Average point-nya ini 60 nih sekarang nih. Jadi Bagus. lumayan banget lah ya. Oke, di episode kali ini kita akan ada beberapa segmen. Segmen pertama yaitu Highest Lowest di antara kita berempat. Lalu ada segmen review di game week 5. Nah, di sini kita akan ada sedikit berbeda untuk segmen di S3 Bola ini. Karena kita akan membahas beberapa statistik dari setiap tim, setiap game week-nya. Lalu di segmen berikutnya juga ternyata kita ada beberapa pertanyaan yang masuk nih lewat sosial media. Jadi kita akan bahas di sana. Dan yang terakhir pastinya planning game week ke-6. Oke? Langsung aja. Ya, game week 6 deadline everyone. Jangan lupa, ini deadline-nya agak lebih awal. Jadi ini Sabtu subuh ya. Sabtu subuh waktu Indonesia bagian Barat. Jadi deadline-nya itu bukan Sabtu malam. Dan karena itu juga, kita take recording ini lebih awal di hari Selasa. Dan semoga bisa kita upload di Kamis pagi. Jadi semuanya bisa punya news lebih cepat, cuman karena kita tag lebih awal, jadi ada beberapa informasi di Champions League dan Europe League yang memang kita nggak bisa cover karena belum terjadi ya. Dan itu bisa dilihat ada Chelsea, MU, City, Liverpool, Arsenal, Spurs, dan Leicester yang bermain di Champions League dan Europe League. Oke? Dan juga ini ada update dari Liga S3 Boli. Di bulan Oktober sudah ada yang 190 poin. Gede banget sih ini sih. 192 game week doang, cuy. Tuh deh, 102 tuh. Super banget nyusul 102 tuh. Namanya aja udah speed racer, Bor. Gak bohong itu speed racer tuh 102 gak bohong, Bor. Oke deh kalau gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang akan menjadi manager of the month, kita akan undang lagi seperti yang kemarin ya, Tuan Arwi. Oke. Masih ada seminggu 2 minggu lagi lah, masih ada waktu. Iya. Dan kita masuk ke segmen pertama. Welcome to Highest. Terima kasih semuanya. Seneng dong. Langsung awal. Jadi wildcard pertama di antara kita yang langsung Highest nih. Enggak ya, Jo dulu. Yang lain justru jadi lowest, kan? Yang lain jadi lowest justru. Evan belum. Musim lalu saya pakai wildcard Highest. Anyway. Kemarin kayak wildcard Highest. Ya ini 96 poin. Gua tertolong banget sama wildcard sekarang karena ranking gua dari yang 3 juta sekarang jadi 1,2 juta. Lumayan banget. Dan bisa dilihat pemilihan-pemilihan ini. Ya sebenarnya ada beberapa transfer di last minute dari gua, yaitu James Rodriguez dikeluarin, diganti Pulisic, dan ternyata tidak menghasilkan. Ini udah kali kedua gua last Pulisic minute. Berapa sih? Hah? Pulisic itu berapa sih? 8,3 harganya. Oh, masih tetap kebeli ya? James cuma 75. Ya, gua masih ada duit sih. Dan gue juga masukin Taylor. Jadi di sini bisa dilihat double Spurs gua berhasil. Dan pemilihan gue Barkley instead of Grealish juga berhasil. Thank you. Dan Martinez yang memang populer ya. Terus pemilihan Robo instead of TAA. Dan kapten gue Kane. Dimana gue rencananya tadi Son. Jadi ini kapten yang berhasil karena maksimum poin nih sebenarnya. Begitu teman-teman. Dikit lagi 100 ton, dikit lagi 100 ton. Sebenarnya kalau James tadi jual 100 lebih. Kalau ada size. Enggak. James cuma 4 kan? James cuma 4. Di bench gua bench pertama itu ada size 7 poin. Kalau benchnya bener ya. Anyway, itu dari Highest. Next, lowest. Evan. Ini silakanlah langsung. Apa? Saya mah yang penting nyampe 50 poin, terima kasih. Cuma iya benar ya, targetnya 50 ya. Target 50. Cuman belum dikurang, sebelum di minus tapi. Ya, minus 8. Ya. Lagi-lagi saya salah memilih. Lu kan transfer siapa aja ya, Pan? Minus 8 itu. Mendy,
Mendy Nampalis, Nam- Edward, ya. Benjamin. Nampalis Mendy, Nampalis Mendy, Madison sama Steven back ya. Steven ya. Masuknya berarti Back, ya, Soton. yang masuk itu Mason Mount, Soucek sama Mitchell. ini nih. Mitchell kebobolan menit 90. Transfer Iya. 3 minus 8 kan. Dari 3 Iya. orang yang masuk itu 4 poin. Jadi sebenarnya minus 4 itu. Masih kurang 4. Iya. Belum Itu dikurangin tambah sama 50 poinnya tuh. Madison, poinnya Sam Stephen, sama poinnya Nampalis Mendy. Cuman Ya ya agak ini juga sih. Richarlison. Siapa yang nyangka Richarlison Minus minus ya. 1? Iya. Ya. Cuman ketolong banget untung karena Fernandes ya. Betul. Kalau pertandingannya sampai 85 kacau tuh. Untung aja dari 85 Fernandesnya galak. Spesialis Oke deh. akhir-akhir. Kan itu Oke. sudah pernah dibahas dengan premium. Jadi nggak ada kata untung kalau premium player. Asik. Oke, next kita akan ke planning. Bukan planning, Ton. Planning Planning. terakhir, Ton. Ini review. Oh, kita ini review ya. Next kita akan ke review. Oke, ini adalah beberapa statistik yang akan kita bahas setiap minggunya ya. Jadi Dari FF Scout ya, bukan dari sumber-sumber. Jadi setiap sumber tuh punya nilainya sendiri. Yang ini tuh yang dari FF Scout gitu ya. oke. Ini defensive stat ya, Defensive stat semua tim cuma game week kemarin doang, satu game week. Oke, diurutkan berdasarkan Expected goals conceded. conceded yang terkecil ya. Iya, betul. Jadi dari yang pertahanannya paling bagus sampai yang pertahanannya paling kurang bagus. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Pelajari. Kalau gua dulu ya. Kalau gua incer yang lawan West Brom sama Fulham. Ini persen udah pernah gua ngomong kayak di Javu. Incer yang lawan West Brom sama Fulham. Karena gini, mereka expected goals-nya sebenarnya nggak bawah-bawah banget ya di situ posisinya. Mereka bahkan West Brom masuk 10 besar. Tapi yang perlu gue ingat adalah lawannya. West Brom ini lawannya Burnley. Dan Fulham ini lawannya Sheffield. Sheffield sepanjang musim ini baru bikin 2 gol. Ya. Burnley, gue gak ingat jumlah golnya Burnley berapa, tapi sedikit juga gitu. Tapi mereka masih punya expected goals conceded di atas 1. Jadi kalau sampai mereka ngelawan Liverpool gitu ya, habis lah. 3-4 gol bobol lah. Jadi incer yang lawan mereka. I see. Game week 8, Tottenham lawan West Brom. Ya, nggak yakin. Itu dari gue sih. Bro, kemarin tuh udah sangat meyakinkan 3-0. Wow. Tiba-tiba 3-3 tuh bagaimana, bro? Gak apa-apa, yang penting Son sama Kane udah dapat poin begitu kan. Iya, jelas itu. Ya. Anyway, balik lagi Yang di guys. atas sana. Mopai lu mau lawan West Brom tuh, Ton. Oh, itu sudah di planning. Nah, Anyway, pikir balik sama lagi. Oli Balik lagi ya. Ini review dan kalau dari gua bisa dilihat mungkin Leeds dan Brighton sama Aston Villa sebenarnya yang eye catchy buat gua gitu. Karena somehow Leeds bisa mempunyai XG conceded yang paling kecil di antara semua, padahal lawannya Wolves. Oke? Itu satu. Biasanya Leeds itu kan beberapa game week terakhir itu diserangnya banyak banget tuh. Bisa diserang 10 shoot dan lain-lain. Ini cuma 7. Gitu. Jadi either Leeds memang bagus defense-nya sekarang atau Wolves yang terlalu jelek finishing-nya. tapi kalau diingat-ingat lagi tuh mungkin Leeds membaik loh. Baru nyadar gue juga. 2 pertandingan pertama Leeds tuh 4-3 skornya. Berarti Betul. udah bobol 7. Tapi sejak game Next-nya langsung 3 clean sheet. 1-0 lawan Sheffield, udah mulai 1-1 lawan City. ya, terus sekarang 1-0 lagi kalah sih, tapi Kalah. 1-0 lawan Tapi membaik. Wolves. Ya, jadi makin padat gitu ya defense-nya. Betul. Dan Aston Villa lagi-lagi menunjukkan tajinya. Clean sheet. Dan hebatnya dia tidak ada big chance conceded. Lawannya siapa Padahal Villa tuh ya? Leicester lawannya ya? Leicester. Leicester. Yang Ada dimana Harvey Barnes kemarin juga ya. betul. Cuma memang karena mungkin kurangnya Vardy mungkin di Leicester jadi kurang gacor, tapi kita nggak bisa ngomong juga ya. Dan Brighton ini kenapa 1? Karena buat teman-teman yang belum tahu, Crystal Palace itu kemarin lawan Brighton cuman ada 1 shot, yaitu dari penalti. Sepanjang satu pertandingan cuma Sepanjang satu satu pertandingan cuma 1 shot ya. Dan buat dilihat ya Chelsea sama Tottenham
Ya, Itu reminder sih buat yang mau beli Chilwell atau Reguilon gitu. ya Ternyata defensifnya. defense mereka belum bagus-bagus amat. Jadi jangan mengharapkan defense poin ya dari mereka ya. Terutama Tottenham tuh musim ini kan kebobolan 8 ya. Tapi gue baru tahu yang open play baru 1 loh. Yang maksudnya dari skema lawan tuh baru 1. Menarik. 1 on goal, 3 penalti, 3 lagi dari set piece, entah dari corner, entah dari tendangan bebas gitu, kayak pemain yang Lanzini tuh kemelut tau masuk gitu. Jadi yang dari skema lawan cuma 1 sebenarnya. Mungkin set piece-nya masih belum bener kali bertahannya atau gimana. Oke, next kita juga ada attacking. Nah, ini berkebalikannya tadi. Tadi kan kita defensif, ini attacking-nya. Dan gimana? Fans MU akankah ini awal kebangkitan dari MU? MU di sini punya shot terbanyak, shot on target terbanyak, dan touch penalti area terbanyak. Tergantung malam ini. Padahal ini nggak ada Martial loh. Nggak ada Cavani, nggak ada Greenwood. Jadi ada ya Van de Beek. Nah, Van de Beek itu lumayan tuh, bisa di watchlist lah. Van de Beek juga sub rasanya kan ya? Iya. Van de Beek sih masuk babak kedua ya? Babak kedua, tapi hasil semua gol kemarin kan babak kedua. Oh iya, semua hasilnya menit akhir benar setelah Van de Beek masuk. Good point. Nah, di sini juga ada yang menarik sebenarnya, yaitu Chelsea dan Leeds. Kenapa menariknya? Karena shoot mereka semua inside the box, di dalam kotak penalti semuanya. Dan yang menarik lagi, Chelsea bisa menghasilkan 3 gol, Leeds tidak menghasilkan. Leeds dari 13 shoot yang on target cuma 2. Itu kerjaan Bamford mungkin ya. Ya. Sengaja nih Bamford. Ya itu sih. Cuman bisa dilihat di sini ada yang menarik juga, yaitu Crystal Palace, Leicester dan Wolves itu yang paling bawah. Gitu. Nah ini ya kalau misalnya bisa dibilang gitu, Crystal Palace kan cuma 1 shot ya dari penalti ya. Apa kabar Zaha? Gue mengakui sih, gue punya Zaha tuh beruntung banget sih. Dia gak ngapa-ngapain sama sekali. Gue yang punya Maupa itu greget banget loh. Itu satu pertandingan. Karena Anda nonton ya? Anda nonton dan itu tigangnya. Gue kan nonton. Itu kok Brighton tuh udah nyerang banget gitu. Keblok. Itu Maupa itu udah 6 shot. 2 on target, 3 keblok. Kan keterlaluan banget gitu. Cuman ya gue yakin dengan statistik seperti itu Brighton chance attack-nya masih bisa kita lihat lah, karena golnya segera datang. Brighton tuh golnya segera datang harusnya. 20 shoot Brighton. Kan luar biasa banget gitu. Untuk Brighton seorang Brighton ya oke lah bisa menyerang sebanyak itu gitu kan. Expected goals-nya Brighton tuh di atas Tottenham, di atas City, di atas Everton loh. Iya. Di atas gila. Ya kita harapkan saja. Oke. Dan ini kita akan lihat ke playernya. Nah, buat teman-teman yang memang lagi ngincer-ngincer, ini dari last match, yaitu Mane. Van, ternyata Mane lu, Van, expected goals itu 1,3. Tidak pernah membuang dia. Dari 4 shot, inside the box semua, 2 on target. Dan dari 4 itu 3 big chance. Itu luar biasa. Selama gue menonton Liverpool, kayaknya yang lebih aktif buat nyari bola tuh Mane daripada Salah. Salah tuh kayak cuma lu nunggu dapet, oke udah gitu lu buka peluang sendiri gitu. Kalau Salah dilihat di sini dia XG-nya itu cukup kecil sih 0,36, tapi shoot-nya ada 6 kali. 4 target. Jadi itu XG kecil sebenarnya karena volley sih Ton. Ya. Jadi tendangan volley itu punya expected goals lebih kecil. Ya, betul. Itu kan susah kan. Volley itu suka juga gitu ya. Bebeng apa sih bebeng nih? Ke atas gitu. Ngobeng aja. Sunda pisan lu. Channel Sunda lu yang ngobeng. Volley dia lagi oke banget lah Salah. Zo, gimana Zo? Ini Mitrovic lu tuh. Enggak, udah dijual. Saya ganti Bamford, Pak. Sama aja, Bos. Sama aja, Bos. Jual Mitrovic ganti Bamford apa bedanya? I see. Dan yang menarik di sini Werner ya. Werner somehow bisa menghasilkan 2 gol dan 1 assist, jadi cukup membayar mahal untuk manajer yang mengeluarkan Werner. Tapi kalau keluarin Werner masukinnya Kane sama aja. Jadi masih close kan gitu ya. Dan kalau dilihat di sini Raul Jimenez itu yang paling bawah. Itu hanya 0,18 guys.
Cuman 2 shoot Ya. saja, 1 inside the box, 1 on target. Which is yang Paling bawah dari list ini ya, sebenarnya ada list-list lain tapi gak gue masukin kayak Zaha gitu, gue masukin ke sini. Expected goals-nya tinggi, tapi ngapain shoot-nya 1 penalti gitu. Ya. Jadi ini juga udah disaring duluan. Oke, gitu. Ya. Ini aja. Oke. Nah, ini. Jadi sempat kita udah ada yang kita tanya-tanya buat teman-teman semua Di Twitter, Instagram, ataupun YouTube. Buat teman-teman bisa tanya juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita saring karena kita nggak mungkin bahas semua karena keterbatasan waktu. Jadi ini yang menurut kita cukup menarik untuk dibahas ya. Oke. Dari @Deadsmaster 85 sama dengan Arif Winata. cuy, 85 dengan Wildcat kurang maksimal cuy. Yang maksimal lu Ton, lu 96 Ton. Enggak. Ini dia punya prinsip harus kayak Zo. Kalau gua melakukan 100 lebih. Nah, ini orang-orang seperti ini. Bagus kamu punya motivasi lebih bagus. Ini yang saya itu. Pertanyaannya nih, kalau mau bahas Everton tanpa Rich, James menggila atau DCL meredup. Yang kedua, Liverpool defense tanpa VVD, meski rasanya sudah dibahas dikit, Fabinho bisa cover di sana. Sebenarnya Deadsmaster ini naruh pertanyaan banyak banget Ton, ada 8 Ton, tapi karena waktu kita video nggak sepanjang itu, kita cuma ambil 1 aja tuh yang nomor 2. Mohon maaf ya, nanti coba kita bahas semuanya juga. Tapi pasti kita reply ya nanti ya. Oke, ada juga @RIFFF Arif Winata, topik prospek defense Liverpool tanpa Alisson plus VVD, apakah sudah menarik untuk buy pemain-pemain Villa? Jadi Jadi sama-sama soal Liverpool nih, sama-sama soal defense Liverpool ya. Jadi kalian merasa Liverpool akan bobrok? Nah, ini yang kita perlu bahas gitu. Oke. Nggak ada Alisson, nggak ada Van Dijk. Oke, dari gue dulu ya. Dari gue sih sebenarnya nggak usah takut dengan defense Liverpool karena next to game week yaitu dia akan melawan Sheffield United di mana goal score ya kalian tahu lah Sheffield udah ngegolin berapa sekarang. Shot on targetnya pun sedikit. Jadi saya rasa meskipun pakai Adrian masih bisa clean sheet. Nextnya akan lawan West Ham, di mana saat ini forward West Ham itu lagi pada cedera. Jadi nggak ada target man. Nah, kalau kemarin kasusnya VVD itu keluar, DCL yang jadi target man itu jadi leluasa untuk heading bola. Di mana kekuatan DCL waktu itu kan sebenarnya lagi di heading ya. Jadi makanya bisa goal heading. Dan sekarang kalau kita lihat lawan West Ham pun atau lawan Sheffield nggak ada striker yang memang unggul di bola udara. Jadi tanpa VVD pun harusnya tetap aman. Nah, kecuali ya error Adrian lagi atau misalnya error yang lain, yaitu out of analysis. Tapi meskipun gue punya Robo, gue nggak akan mengharapkan clean sheet-nya sebenarnya. Gue mengharapkan attacking return, di mana bisa dilihat di sini TA dan Robo. Ya kalau kita lihat ya kita bandingin, memang Robo jauh kemana-mana gitu ya. TA belum punya gol, 1 assist. Tapi kalau Robo udah punya gol, itu ada 0,8 itu berarti XG-nya, di mana ada rankingnya itu berarti di antara defender. Si XG-nya ya. Lalu ada XA, expected assist, itu juga 0,72, itu keempat. Jadi kalau dari gue sih ya tetap mengharapkan return point attacking. Tapi kalau misalnya statistik cara bermain kayaknya yang lain lah. Liverpool ya. Oke. Nah ini Zo nih Zo. Lu bahas statistik ya ini ya, cara main ya. Jadi tadi kan udah disebutin dikit tuh soal expected goals juga sama goals yang udah ada dari Trent sama Robertson. Ini secara statistik juga emang menurut gua Robo masih jauh sih di atas Trent. Hampir semua aspek menang itu kecuali shots-nya. Udah gitu dilihat dari heat map-nya juga kita bisa lihat itu heat map-nya yang di sebelah kiri TAA, yang sebelah kanan Robertson ya. Itu si Robo jauh lebih Depan ya. Masuk ya, lebih depan. Udah gitu crossing-nya lebih banyak, Robo ini crossing harusnya berarti ke antara Bobby atau Salah ya. Ya, which is
Salah total shoot-nya juga lebih banyak dari Mane, jadi harusnya Robo sedikit lebih menghasilkan. Terus, nah ini ada juga statistik, ini ada tabel shoot concede per 90 menit dari tim yang musim lalu ini defense-nya terbilang bagus ya, ada Burnley, Crystal Palace, Everton, Sheffield, Wolves itu musim lalu tuh bagus defense mereka. Shoot conceded per 90 menitnya terbilang kecil, tapi di musim ini itu semua naik. Mereka naik semua ya, inflasi ya. Naik. Makanya jumlah jadi gol juga naik ya, jumlah gol juga naik. Jumlah gol juga naik. Ya. Makanya jadi sekarang ini yang menjadi prioritas untuk defender, ini kita nyari clean sheet atau kita nyari yang defender yang punya betul attacking return dari gol atau assist gitu. Menarik. Jadi menurut gue ya nggak masalah, nggak ada VVD, nggak ada Alisson. Karena bisa attacking return-nya itu ya. I see. Oke, jadi kebayang gue. Pan, ada mau diomongin, Pan? Ada. Next-nya tuh, nah, kalau gue mikirnya gini, kalau gue jual Robo atau Trent, itu ke siapa? Di situ gue tulis semua nama pemain yang harganya di atas 5,5 di FPL saat ini. Yang merah tua gue coret itu cedera. Oke. Yang merah doang itu Alonso sama Doherty gue coret karena percuma, udah nggak kepilih. Udah nggak, maksudnya udah nggak regular main ya? Ya. Nggak hasil rugi aing Bandar. Apa? Rugi Bandar bukan Doherty di awal aing. Nah. Terus yang kuning itu gue coret karena kayak lu beli Azpilicueta, ngapain ada Chilwell lebih depan, lebih nailed on, lebih pasti dipakai. Ya. Jadi sisanya yang ijo-ijo itu. Gue pikir gini, kalau lu jual Robo, lu pindahnya kemana? Kalau lu pindah ke back yang harganya sama-sama juga, ke Digne, ke Castani, emang mereka jauh lebih bagus dari Robo? Enggak juga gitu ya. Apa Chilwell jauh lebih bagus dari TAA? Menurut gue sih enggak juga. Kalau lu mau jual ke yang lebih murah, lu nge-save uang biar bisa upgrade yang lain. Tapi jangan lupa, back itu harganya paling murah. Jadi nggak bisa nih, gue jual Robertson, jadi siapa Mitchell, biar gue bisa upgrade siapa, C. Adams jadi Harry Kane. Nggak bisa gitu ya. Karena memang harga back tuh nggak semahal yang lain. Ya. Se-upgrade-upgrade-nya lu paling upgrade ke pemain harga 7. Nah, di situ gue punya tabel bandingin Robo yang harganya 7 dengan semua gelandang yang nyerangnya oke, yang harganya sekitar 7. Kita lihat ya, penalti area touch Robo dari 5 game week pertama itu lebih banyak daripada Zaha, daripada Bowen. Lu minta apa lagi dari seorang back gitu ya. Lu lihat jumlah crossingnya ya. Jumlah crossing Grealish tambah Zaha, tambah Barnes, tambah Trossard, tambah Bowen ditambahin sama crossing Robo sendiri. Masih lebih banyak crossing ya? Robo. Betul ya? Jadi lu tuh kalau kata gua Robo atau Trent itu ya sebenarnya gelandang yang harganya 7 atau 7,5 tapi dapat clean sheet point. Gitu. Jadi bandingin aja. Kalau lu mau downgrade Robo buat beli Zaha atau buat beli Grealish, gue masih mending Robo. Gitu. Jadi ya kalau lu mau jual Robo, gue gak bilang itu salah, silahkan. Tapi lu harus punya planning, uang hasil lu jual itu buat apa? Karena kalau lu jual ke yang harganya sama, pemainnya gak upgrade, kalau lu turunin, apakah lu bisa upgrade area lain lebih hebat daripada Robo? Itu gue rasa enggak. Itu sih pendapat gue. I see. Alright. And next question nih. Dari Manca FPL. Salam kenal. Halo, salam kenal juga. Topiknya nih, pemain Manchester City tanpa De Bruyne. Apakah mereka masih harus kita cover seperti musim-musim sebelumnya? Ini cukup menarik ya, karena De Bruyne cedera. Dan sebenarnya gue udah sempat mention di episode sebelumnya nih, bahwa saat gue wildcard ini, gue menunggu De Bruyne apakah cederanya panjang atau enggak gitu kan. Karena gue mau masukin Sterling. Tapi kalau gue masukin Sterling, gue akan keluarin Kane. Ya, bersyukur ya. Yang lu bilang lu punya beberapa opsi Chelsea atau opsi City itu ya kalau nggak salah. Ya betul. Dan itu kalau gue sempet totalin tuh dua opsinya, itu masih kalah sih sama yang wildcard sekarang. Itu sekitar 83-85. Jadi punya decision lumayan bijak lah kemarin. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Manchester City aset, ya sebenarnya kalau kita lihat, kita harus lihat juga fixture-nya ya sebenarnya ya. Kalau di sini
udah dikasih lihat nih Spurs ini 3 game week berikutnya FDR-nya cukup menyenangkan. Nggak imbang ya. Di mana City agak 2-4. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dilihat sih kalau memang mau aset City bisa tukeran tuh sebenarnya sama aset Spurs karena Spurs saat melawan badai mulai 4-4-4 gitu bisa ditukar tuh mungkin ini ya dari Stone jadi Sterling atau De Bruyne gitu ya ataupun Mahrez gitu kan. Kalau Ken pasti ya sama Aguero. Cuman gimana menurut kalian? Apakah kalian mau langsung tuker atau nanti atau sekarang atau kapan? Kalau gue sih lihat gimana Van? Coba Van, pengen tahu. maksudnya kalau lo lihat dengan cara mainnya City sekarang, kayaknya masih lebih worth it lu mempertahankan Son deh. Ya, ya gue setuju sih, Maksudnya kayak City, Aguero baru masuk berapa week ke belakang sih, nggak dari awal kan dia gitu kayak. Baru kemarin. Baru kemarin kan? Ya. Iya maksudnya baru kemarin terus dengan nggak ada gol sama sekali, cara mainnya masih kayak raba-raba lagi gimana sih Liga Inggris sekarang gitu kayak gitu tau gak sih? Sedangkan Son sama Kane udah gitu ya? Udah dari awal udah langsung nyetel biasanya. Kalau Kane kan rada-rada lebih lambat tuh, progresnya lambat, tiba-tiba hajar gitu. Son juga sama. Sekarang tiba-tiba kayak gini, ini menarik sebenarnya karena gue sempat nyari-nyari juga ya, ada di YouTube ada yang bikin analisis Manchester City sama Arsenal tuh tentang in position mereka ya, cara mereka men-start build up attack mereka nih dari kiper. Biasanya kan mereka dari kiper nih. Kalau ya kita tahu lah kalau City kan build up-nya dari kiper, short ke back, short passing cepet gitu ya, bener nggak sih position kan? Ternyata lawan Arsenal kadang langsung sayap gitu. Ederson kadang suka mainnya lebih langsung itu direct. Saat lawan Arsenal dipaksa untuk direct si Ederson itu. Jadi langsung ke long ball, ke sayap, tapi bukan sayap kiri. Karena di sayap kiri itu kan Foden. Cara badan ya nggak bisa nyundul lah ya, nggak bisa menang gitu kan lawan Bellerin. Nah, makanya long ball-nya ke Mahrez. Mahrez itu lawan Tierney. Kalau misalnya dilihat statistiknya, area duel, Mahrez itu 3, Tierney itu 1. Jadi sebenarnya kayak memang udah di set gitu sama Pep, lu long ball-nya ke Mahrez. Dapat nih second ball-nya itu di second line, itu ada Rodri atau Bernardo yang memang kemana-mana kan sebenarnya. Ataupun kalau memang didapat sama Mahrez langsung, dia bisa langsung passing ke center di mana Aguero itu turun sebenarnya. Jadi saat Aguero turun, Sterling itu naik sama Foden. Jadi Aguero itu lebih ke mirip-mirip false nine sekarang gitu ya? Ya betul, kayak Bobby gitu kan, ngambil bola ke tengah, terus dia dribble, dia terobosan kayak golnya dia gol City ke Arsenal kan gitu. Mahrez dapat cut inside tengah, kasih Aguero dribble dikit, terobosan ke Foden kan. Iya. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu mau main City, ya sebenarnya masih oke gitu. Cuman cara main City sekarang udah beda karena nggak ada De Bruyne yang biasanya megang bola crossing. Kita bisa lihat lah kemarin. Makanya kalau memang mau Sterling, Mahrez, Foden masih oke gitu. Pasti ya kayaknya agak kecil kemungkinan City nggak akan ngegolin gitu. Tapi kok perlu di-note juga mungkin ya kayak yang kita tahu ya, Pep roulette masih tetap ada mungkin ya. Betul. Pemain-pemain. Dia mau ngerulet siapa lagi sekarang, Zo? Dia mau ngerulet siapa? Liam Delap dia masukin gitu. Dia udah nggak punya pemain buat di roulette lagi sekarang harusnya. Tapi emang harus hati-hati juga karena Champions League udah mulai nih. Iya, UCL udah mulai. Nanti beres game week 8 ada international break lagi. Mau nggak mau, menurut gue sih harus dipaksa rotate sama si Pep. I see. Kita belum sebut Ferran Torres di sini ya. Rodrigo. Tapi Ferran Torres nggak main loh kemarin sama sekali. Jadi anyway, buat gue sih ya dari semua ini ya, intinya City masih bisa menghasilkan ya. City itu nggak mungkin nggak bisa menghasilkan gitu ya. Tapi kalau lihat form sekarang dan fixersnya Spurs yang lagi begini, gue rasa nggak punya City sementara ini nggak apa-apa sih. Tapi harus punya plan. Nih, saat Son sama Kane itu fixers difficulty ratingnya mulai 4-4, 4-3-5 itu, kita harus sudah punya rencana gimana nih caranya switch ke City yang fixernya 2-2-4-2 itu di 2-2-4-2 itu kalau Aguero udah nyetel tuh ya. Gue gak tau kalian punya pengalaman apa ke Aguero ya, gue tuh gak pernah dapat Aguero.
Gua Gak Iya. pernah dapet Aguero. Triple captain berapa tahun? 24 poin ya? ya 21. gila banget. Dapat 60 poin dari itu. Aguero Nah, jadi cuman kalau memang mau dilihat itu City itu 4-4 itu tuh lawan Liverpool, udah gitu lawan Spurs. Nah, abis lawan Spurs barulah lawan Burnley, lawan Fulham. Habis mereka. De Bruyne udah balik saat itu. Empatnya lagi itu lawan MU sebenarnya. Dan abis itu lawan WBA. Nah, kan bisa kita udah Gurih. mantep banget kan gitu ya. Nah, Jadi tolong dicatat ya, City sekarang nggak punya nggak apa-apa, tapi tolong direncanakan nih gimana City lawan Fulham lawan West Brom itu diambil pemainnya gitu. Oke deh kalau gitu. Semoga menjawab, dan kalau ada diskusi tambahan silahkan langsung komen ya di YouTube guys. Betul. Dan kita lanjut aja ke planning. Oke, sekarang kita mulai planning dari total poin tertinggi yaitu Zo 313, di mana ranking overallnya di top 500k. Udah banget. Gimana Zo? Gue udah transfer. Ini panik ini. Ini hari Selasa loh. Gue transfer Barnes. week kemarin tuh gue out Jimenez, masukin Vardy-nya nggak ngapa-ngapain dong. Sehari setelah gue beli kuning. Main aja enggak ya, Zoe? Bukan nggak ngapa-ngapain, main aja enggak ya. Jadi Vardy and Barnes keluar minus 4. Transfernya Kane dan Barkley. Ya. Bagus banget sih. Karena ya Barkley lawan Leeds, terus Kane juga lawan Burnley, rasanya masih bisa gampang ya. Potensial kapten salah. Kaptennya pasti salah. Expected sih. point. Cinta abadi gitu. Expected point 70, selalu 70. Oke, siap. Lama-lama udah template aja nih, Ton. Expected point langsung keluar suara Zo 70. Udah gak usah ngomong lagi, judulnya udah terekam aja. Ada lagi Zo? Udah itu aja sih. Oke. Next, Tony. Total poin gua 290, overall ranknya 1,2 juta. Oke, actually sebenarnya ini dari Wildcard gue udah planning di mana Taylor itu main di yang kemarin dan Saiz akan main sekarang. Jadi harusnya gue nggak perlu transfer apapun. Cuman karena polisi kemarin nggak hasil, kalaupun nanti di last minute gue mau transfer polisi keluar, Mahrez masuk, itu gue masih perlu cek dulu sampai last minute ya. Karena di Champions kita tahu kan apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau sampai ada yang cedera segala macem, ya ini yang gue lakukan transfernya. Tapi kalau kapten all the way salah lawan Sheffield, ini jadi Field. Itu return in the star gitu ya. Itu salah lawan Sheffield lagi jelek di home itu. Udahlah, itu jodoh dari tangan Tuhan. Nyari-nyari lah. Next, Evan. Total poin 283. Gila. Beda 7. Overall rank-nya 1,5 juta. Ya, expected point lu berapa, Ton? Expected point gua 70 sama. Karena salah itu kalau kapten, lu nyetak 2 gol aja udah berapa cuy? Ya. Bisa 40 sendiri itu. Jangan ngejinx loh. Ini nanti terupload loh. Ya. Oke, ini tim gua. Sebenarnya gua udah transfer. Udah transfer, guys. Gua udah out for dance. Karena gue merasa gue terlalu banyak Wolves, dan kalau sampai Wolves-nya ya tiba-tiba ngeprank tim gue terlalu tergoncang gitu ya. Terus gue tuh sebenarnya pengen banyak banget pemain ya musim ini tuh ya. Gue tuh kayak pengen punya semua pemain gitu, kayak aduh bagus. Ini yang paling gue pengen tuh Kane sih sebenarnya, tapi struktur tim gue ini nggak memungkinkan gue dapet Kane gitu. Kalau gue punya Werner, mungkin gue cukup nabung lebih sedikit untuk dapet Kane ya. Sekarang tuh dengan struktur tim ini gue gak bisa beli Kane, kecuali minus banyak gitu. Kane tuh sekarang ya, dalam 5 game week, poin dia udah lebih dari seperempatnya poin De Bruyne satu musim tahun lalu. Jadi Kane tuh lagi nyetel banget.
karena gue gak bisa ikut keretanya si Kane ini, gue ikut kereta yang jalan di belakangnya itu James. Telat banget sih sebenarnya gue baru ikut James Rodriguez ini. Tapi pertimbangannya karena Richarlison cedera. Iya. James tuh bikin 2 gol saat Richarlison cedera dan gak main di lapangan. Jadi mereka nge-switch gitu, yang tadinya James nge-spray bola ke Richarlison, saat Richarlison gak ada, entah si Sigurdsson, entah Andre Gomez, entah siapa, mereka yang spread bola ke James Rodriguez. Jadi karena ini gue masukin James di tim gue. Alright. Apa yang salah udah gak usah banyak pikir lah. Oke, Van. Gimana nih, Van? 217 poin, overall rank-nya 4,8 juta. Kenapa pada punya salah sih? Cuma gua dong yang percaya sama Mane, anjir. Beda kiblat dikit lah. XG-nya lebih gede. Perubahan gua tuh cuman gua sekarang nggak punya Bobby dari awal. Gua cuma milih satu, Mane udah. Lu punya Bobby, ranking lu lebih bawah lagi, Van. Bobby belum Ya bawah. itu dia masalahnya. Itu Bobby harga 5 aja kok belum tentu beli loh, Bobby harga 5 juta. Harga 5 2 poinnya. Kalau itu mungkin gua beli harga 5. Anyway, Planning. gimana nih planning lo? Ini masih tanda tanya. Maksudnya apa Nggak nih? tahu sih, gua malam hari ini tuh kita Selasa record. Kita mau kayaknya nonton Liga Champions. Ada pengaruh nggak sih? Ada yang cedera atau enggak? Kayak kemungkinan besar gua wild card sih. Kemungkinan. Wildcard. Hidden wildcard ini berarti ya. Kan biasa kita admin-admin yang lain wildcard dikasih tahu nih planningnya. Ini hidden ya. Kan gue memang selalu tidak terduga tiba-tiba gue. Karena Evan di kelompok Evan juga masih hidden kayaknya. Masih ada nih. Lihat dulu. Nggak ada ini tuh. Apa harus nanya ke seseorang, Pan? Yang pasti saya pasti nanya Mbah. Ini tuh kalau ibarat ini ada letter berjalan tuh kayak di hotel-hotel ada ini otak kosong mungkin tulisannya jalan. Gua nggak tahu mau ngapain. Ya udah tuh kalau Betul, gitu. Mbak. Tunjuk. Kalau gitu tanya Mbak langsung lah. Tok. Sekarang lebih mistis ya soalnya ya. Kita nggak bisa melihat bentuk ya. Cuma batuk-batuk ini sehat ini kena virus Ya. apa kan? Ini beneran Apa? kebesekan. Beneran Keselak. Saya keselak. Mbak. Ya, um, kenapa? Ini kita mau tanya lagi. Cuman bisa nggak yang ngasilinnya sekarang? Udah Moon kemarin disebut udah tahu dibuang gitu. Kenapa disebut lagi? Saya dikabari sama pegawai saya ya salah satu Pegawai. gym. Ya dia udah memberi kabar kalau bau-baunya Mbah ini mau dipecat ya karena tidak hasil terus. Kena SP, Mbak. Week ini Ya udah. Week ini berhasilin dong, Mbak. Yang serius dong. demi wildcard-nya kok Evan. Siapa nih, Mbak? Oh itu pelanggan setia. Jadi Iya. mungkin saya akan lebih serius ya. Lebih serius. Siapa? Untuk Satu game week 6. nama Phil Foden. Oke sih, ini oke sih. Gue suka sih Foden. Kira ada satu nama. Oke sih ini sih. Mbak dengerin lu ngomong City tadi, Van. Tadi, Van. Iya. Oke sih ini. Ya, daripada Harrison Reed lagi gitu kan ya. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Mbak ya. Ini udah agak waras nih soalnya nih. Thank you Karena Mbak. saya mencium bau dipecat dan tidak mau dipecat. Ya jadi Oh, baru Foden keluar. dulu saja. Ya, Kemampuannya terima kasih. Saya pamit undur diri. Pan. Ini si Mbak udah agak waras nih kayaknya. Phil Foden. Foden ya. Tapi gue setuju Ya, sih Foden. kalau Foden. Kalau Foden Kalau gue dia setuju. mendengarkan lu sesuai dengan penjelasan lu mungkin Foden akan hasil. Apa gue transfer Foden aja daripada Mahrez ya? Tapi gue sendiri lebih ada feeling ke Mahrez daripada Foden. Mulai Oke, decision oke, makingnya oke, mulai oke, ini oke, mulai oke. nggak bergantung orang lain. Bagus. Kasih. Setuju. Decision making-nya bagus. Boleh Van. Ini saya galau antara mengikuti Mbah atau mengikuti diri sendiri ini. Atau dua-duanya kan wildcard, Van. Wildcard dua-duanya aja. Foden dan Mahrez. Oh, tapi premium saya jadi banyak. Kan saya squad Kan Foden value-nya nggak juga di bawah premium. 100. Squad value saya di bawah 100. Belum naik, Pak. Belum. Oke deh kalau gitu. Thank you Van.
And thank you buat Ya, semua yang sudah menonton episode kali ini. Betul. Semoga game week 6 kalian lancar semua. Dan buat Pokoknya, yang kita masih tetap ke depan-depan, video ke depannya kita tetap ada sesi Q&A. Jadi pertanyaan kalian semua akan kita tampung di Twitter, di Instagram, di YouTube. Semua yang kalian mau tanyakan, kalian butuhkan infonya akan kita carikan dan kita jawab sebisa mungkin. Siap. Dan kalau bisa taruh pertanyaannya hari Minggu, Senin gitu ya, Selasa. Ya. Baik, kita Sebelum bisa hari Senin, sebelum hari ya. Selasa lah. Sebelum hari Selasa kalian post, jadi kita akan sortir, oke? So that's it for today. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Good luck, guys. Bye.